Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Quratul Ayun dari SMA Asyadan. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, salah satu aspek keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan pikiran, perasaan maupun gagasan adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran siswa kelas 11 semester 1 adalah menulis teks berita. Dengan pemakaian metode PJBL Project Based Learning dengan teknik NHT Number Head Together diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 11 semester 1. Berikut aksi nyata saya pada PPL 2. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Ya, Ada yang masih letih hari ini? tidak. Doris, sudah sarapan? Ya. Baiklah, tetap semangat ya. Karena dengan semangat belajar, kita akan menggapai cita-cita yang akan kita impikan. Semua punya cita-cita kan? Ya, Cita-cita tersebut diwujudkan dalam bentuk apa anak-anak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Zelda, cita-cita bisa diwujudkan dengan apa, Zel? Berusaha semaksimal mungkin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa yang pertama nanti kita tujukan kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa diberikan kesehatan sampai detik ini, sampai hari ini bisa berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian doa yang kedua nanti jangan lupa ditujukan kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Untuk mengungkapkan rasa kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Gitu ya. Silakan Bu Rori sebagai ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri Bu Rori. Ya, saya ucapkan kepada Bu Rori. Baiklah anak-anak, rupanya ada yang tidak masuk ya, yang di belakang itu ya. Ada berapa anak ya? 1. Siapa kira-kira yang tidak masuk itu? Ya, Kita. Tidak ada surat, tidak ada keterangan ya. Saya absen dulu ya. Salsa, Ima, Ica, Aura, Iha, Dakfa, Zelda, Naura, Bu Roris, Bintang. Tidak masuk. Kenapa Bintang tidak masuk? ada Izin. acara keluarga. Oh iya tadi izin acara apa tadi, keluarga ya? Sabrina, Bella hadir? Tidak hadir. Oh ya. Zidna, Farah ada tidak? Tidak ada ya? Berarti ada 3 anak yang tidak masuk hari ini ya. Farah tadi izin ya. Kemudian Bintang bisa izin ada acara keluarga yang tidak ada keterangan tadi. Siapa anak-anak? Ya, Bisa. Baiklah anak-anak. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pada inti pembelajaran, sebagai bentuk rasa cinta kasih kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri. Semua berdiri tegak. Kita cek samping kanan kiri. Sudah lengkap semua atributnya. Ya. Baiklah.
Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Naungkan jiwanya, bersahabatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tapi silakan dikembali deh. Baiklah anak-anak, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi teks berita. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah Bu Ayun sampaikan pada waktu pertemuan minggu yang lalu? Pengertian teks berita. Pengertian teks berita, terus ada lagi apa? Struktur teks berita, ada lagi jenis-jenis teks berita. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Selain jenis, struktur, ada unsur-unsur berita. Ada apa lagi? Ada teknik membaca berita. Sekarang coba Bu Ayun akan mengulas sedikit tentang materi pembelajaran kemarin. Apa yang dimaksud dengan pengertian berita? Pengertian berita, ada yang tahu? Pengertian berita? Ada yang tahu, Zelda, pengertian berita apa? Pengertian berita. Ya. Coba diulang lagi. Pengertian berita? Berita adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi secara fakta. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian selain pengertian berita, kemarin Bu Ayun sudah memberi pemahaman tentang struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur berita? Zelda? Bagian yang menyusun berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Bagus, tepuk tangan buat Zelda. Selain struktur kemarin, ada unsur-unsur berita. Masih ingat ada berapa unsur berita kemarin? Ada berita, ada 6. Apa saja anak-anak? Atau yang disingkat dengan adik, simba. 5W plus 1H itu apa saja? Yang pertama apa, Zelda? What. Terus, Dina? Where. Naura? Why. Duroris? Bila? Why. Berarti ada what, where, when, terus why, how, who. Dari keenam unsur tersebut, kira-kira unsur mana yang paling kamu anggap kompleks untuk menyelesaikannya?
Oh, How. Mengapa how? karena memuat semua 5W. Karena Bisa memuat semua 5W. Karena bisa memuat jawaban dari apa? Semua unsur 5W plus 1H. Kemudian kemarin kita sudah belajar menganalisis unsur teks berita. Masih ingat bagaimana caranya kemarin? Caranya bagaimana cara menganalisis unsur teks berita? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan, Sabrina. Benar. Lalu membaca. Ya. Kemudian menulis, berbicara, dan sudah menulis. Jadi dibaca terlebih dahulu, kemudian dicari ide-ide pokoknya, selanjutnya dilanjutkan dengan menulis hasilnya. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan dalam waktu ini. Yang pertama, peserta didik mendata minimal 2 objek dari berbagai sumber tentang berita. Ada yang sudah pernah menulis berita sebelumnya? Ada? Ada? Berita apa yang sudah pernah kamu tulis, El? Berita tentang KDRT Lesti Kejora. Berita tentang KDRT Lesti Kejora. Kira-kira dalam menulis sebuah berita itu informasi apa yang kamu peroleh? Yang pertama sehingga kamu bisa mengembangkan idemu dalam menulis berita tersebut. Kronologi kejadiannya. Kronologi kejadiannya. Terus apa lagi? Terus tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat. Kemudian waktu dan tempat terjadinya. Waktu dan tempat terjadinya. Baik, tepuk tangan buat Helda ya. Kemudian tujuan yang kedua nanti gambarannya, peserta didik dapat membuat kerangka menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita. Kemarin ada berapa unsur-unsur berita? Ada 6. Ada 6. Nah itu nanti dari ke-6 unsur teks berita itu kita kemas menjadi satu tulisan sehingga membentuk tulisan teks berita. Paham ya anak-anak ya? Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan teks berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur bahasa maupun aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, kinestetik secara tepat. Maksudnya gimana? Ada yang tahu maksudnya? Coba angkat tangan, ada yang tahu maksudnya? Naura, tahu maksudnya? Maksudnya bagaimana Naura? Yang nomor 3. Kita menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi supaya lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik pembaca itu tepat seperti yang dituliskan. Ya, benar sekali ya, Naura ya, tepuk tangan. Jadi nanti kita belajar menulis sebuah teks berita dilengkapi dengan unsur-unsurnya. Setelah menulis, nanti kita demonstrasikan hasilnya di depan dengan cara praktik membacanya. Membacanya bagaimana? Bukan hanya sekadar membaca ya anak-anak ya. Membaca harus disertai dengan lafal, terus lagi intonasi, mimik, dan kinestetik. Dari satu tujuan ini, 1, 2, 3 nanti kita capai dalam satu pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baiklah, untuk membuka, Bu Ain akan menyajikan sebuah video tentang berita. Nanti kalian simak peristiwa apa yang terdapat dalam
video tersebut, kemudian nanti kamu temukan unsur 5W plus 1H-nya. Paham ya? Jadi bukan hanya sekadar menyimak. Apa menyimak? Apa bedanya menyimak dengan mendengarkan, anak-anak? Menyimak dengan mendengarkan, apa bedanya? Ayo Zelda, bedanya apa? Keterampilan menyimak dengan mendengarkan. Dua hal yang berbeda ya. Ada yang tahu? Kalau menyimak itu mendengarkan dengan seksama sehingga mengerti maksud yang ditujukan, maksud yang dijelaskan dalam video tersebut. Terus? Kalau mendengarkan ya hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan melalui telinga kanan keluar telinga Kiri. Masih ingatkah keterampilan berbahasa itu ada berapa macam, anak-anak? Keterampilan berbahasa ada berapa macam? Sebelum kita bisa menulis, kalian kan dulu pernah TK ya. Nah, dalam sekolah TK itu sebelum membaca, itu biasanya keterampilan yang pertama itu apa dulu? Mendengar Atau menyimak. Setelah bisa menyimak, kita serap informasi tersebut dalam otak kita olah, kemudian kita bisa berbicara. Setelah berbicara, keterampilan apa? Membaca. Baru setelah bisa melafalkan kata-kata atau kalimat, baru kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan mana yang paling kalian anggap sulit, anak-anak? Menulis. Mengapa menulis, Zelda? Karena harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Karena dalam menulis itu kita bukan hanya sekadar menulis ya, tapi kita harus memperhatikan gaya bahasanya, harus sesuai dengan aturan KBBI-nya, pemakaian kalimat baku, kata baku. Ada lagi selain Hilda, mungkin ada yang mengalami kesulitan selain menulis. Siapa yang mau berkomentar? Naura, keterampilan apa yang paling kalian anggap sulit? Keterampilan yang paling dianggap sulit oleh Naura kira-kira apa? Orang mendengar itu biasanya kan ya itu tadi dianggap lalu doang. Jadi ya banyak orang-orang yang kurang dalam keterampilan mendengar dan menyimaknya. Kalau Naura tadi kekurangannya menyimak, ya apa? Kurang bisa berkonsentrasi dalam mencerna informasi yang diberikan dari orang lain. Ada lagi selain Naura yang ingin berkomentar? Setiap siswa kan berbeda-beda ya. Kalau Zelda tadi keterampilan yang dianggap sulit itu menulis. Kalau Naura mendengarkan. Ada lagi? Loris, keterampilan yang paling kamu anggap sulit kira-kira apa? Apakah sama dengan Naura tadi? Silakan berkomentar, Loris. Silakan dituangkan idenya. Membaca. Alasannya apa, Dolores? Kamu menyebut sebagai keterampilan membaca. Kadang orang itu malas untuk membaca. Kadang orang itu malas untuk membaca. Sekarang Bu Ayun tanya, membaca WA, apakah kamu malas? Tidak. Kalau membaca buku pelajaran? Malas. Lah, alasannya apa coba? Berikan alasan. Mungkin Ya, Dolores. Kenapa, Dolores? mungkin dari awal sudah melihat teks yang banyak itu tidak malas membacanya. Mungkin dari awal sudah terlalu apa? Terlalu banyak teks sehingga terlebih dahulu rasaannya malas. Jangan ya. Harus dibiasakan membaca. Dengan membaca nanti apa? Pengetahuan kita semakin bertambah sehingga banyak ilmu yang kita peroleh, kita akan semakin maju ya. Baiklah,
Bu Ain akan memutarkan video. Silakan disimak baik-baik. Menyimak ya. Menyimak berarti apa tadi? Mendengarkan dengan seksama. Pemirsa, peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Korban dianiaya oleh pelaku di ruang kelas hingga terjatuh. Perundungan itu diduga kerap terjadi menimpa korban, terutama saat jam pelajaran yang tidak ada gurunya. Aksi bullying atau perundungan oleh pelajar di sekolah kembali terjadi. Video perundungan viral di media sosial Twitter yang diunggah akun KPGAI @Salman Doan. Dalam video tersebut, korban dipakaikan helm, kemudian dipukuli dan ditendang hingga terjatuh. Bahkan nyaris pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Video berdurasi 20 detik tersebut menjadi perbincangan di kota Bandung karena peristiwa perundungan terjadi di SMP Plus Baitur Rahman, Ujung Berung, kota Bandung. Atas kasus ini, pihak sekolah bersama polisi melakukan mediasi di sekolah. Mediasi menghadirkan korban ID dan pelaku MA. Selain itu, ada pihak orang tua dan keluarga korban dan pelaku. Dalam mediasi, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Namun proses hukum di kepolisian masih tetap lanjut. Usai mediasi di sekolah, pelaku dan korban serta keluarga dan pihak sekolah langsung diperiksa di Polsek Ujung Berung untuk dimintai keterangan. Proses selanjutnya bisa akan masuk ke pembuatan anak. Jadi baik korban, saksi-saksi lain, rekan-rekan korban termasuk yang diduga pelaku sudah kita amankan. Sementara itu pihak sekolah menyesalkan kejadian tersebut. Pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada pelaku berupa teguran dan memberikan sekolah dengan belajar online. Kejadian yang luar biasa. Kami sesungguhnya kami sangat membaca kejadian ini dan kemudian kami terjadi sesungguhnya. Dan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 11, tepatnya di jam 3 pembelajaran kami. Saat guru sedang keluar kelas, mereka melakukan permainan pukul helm yang helmnya dipakai dan bukan pukul helm pukul helm, tapi ada salah seorang mereka yang lalu permainan itu menggunakannya dengan kaki menggunakan ini yang mengakibatkan si korban itu menjadi pusing kepalanya. Saat ini kondisi korban sudah membaik karena pasca kejadian korban sempat dilarikan ke rumah sakit di Perut. Sementara aktivitas sekolah tetap berjalan normal, begitu juga dengan proses belajar mengajarnya. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengatakan. Sudah bisa memahami isi informasi yang sudah kalian simak? Sudah? Sudah anak-anak? Baiklah. Sekarang Ibu ajukan pertanyaan yang terkait dengan berita yang sudah kalian simak ya. Apa topik yang dibicarakan dari berita tersebut anak-anak? Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Ya, silakan dipakai. Ya, Naura. Topik tersebut membicarakan tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Tentang perundungan yang Terjadi di sekolah. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin dengan pengolahan kalimat yang berbeda. Zelda, topik apa yang telah kamu tangkap dari hasil berita yang sudah kamu simak tadi, Zelda? Perundungan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh siswa SMP kepada temannya saat jam pelajaran kosong di sekolah. Perundungan yang terjadi saat jam pelajaran kosong. Baik. Sekarang untuk yang kedua. Siapa pelaku perundungan tersebut?
Teman sekelas. Ya, Sabrina yang keras. Teman sekelas. Teman sekelas, betul ya? Betul. Sekarang, kapan terjadinya peristiwa perundungan tersebut? Kapan? Ya, silakan. Saat jam kosong. Saat jam Pelajaran kosong. Bener ya? Kemudian selanjutnya, mengapa perundungan tersebut bisa terjadi? Ya, Duroris, mengapa? Mungkin cuma iseng aja, Iseng. cuma bercanda. Cuma Awalnya bercanda. awalnya Mungkin awalnya, bercanda. iya. Kemudian lama-lama jadi Lanjut. apa? Timbul perundungan. Kemudian bagaimana proses penyelesaian dari kejadian perundungan tersebut, anak-anak? Dilaporkan ke pihak berwajib dan pelaku perundungan disuruh untuk melanjutkan sekolah secara daring atau online. Peristiwa tersebut dibawa di jalur hukum, kemudian akhirnya apa? Siswa tersebut masih diberlakukan untuk tetap Sekolah. bersekolah. Gitu ya. Itu salah satu berita tentang perundungan. Berita perundungan itu berita yang sifatnya menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Menyedihkan ya. Kenapa menyedihkan? Karena terdapat korban. Karena apa? Karena terdapat korban. Karena terdapat korban yang dirugikan Yang dirugikan. dan menimbulkan apa? Merusak mental. Kalau contoh berita yang menggembirakan kira-kira apa, anak-anak? Juara timnas Indonesia juara 1 sepak bola pada SEA Games Indonesia menjadi 2023. juara 1 pada game. Itu yang menggembirakan ya. Baiklah anak-anak, demikian pertanyaan pemantik sebelum kita masuk pada pokok pembicaraan kita pada topik hari ini, yaitu tentang menulis teks berita. Bu Ain akan sajikan PPT, nanti kalian simak dan kalian harus interaktif dalam menanggapi PPT yang Ibu tayangkan ya. Dasar-dasar menulis berita. Apa itu berita? Ini Bu Ain sajikan ada beberapa panah yang harus dikaitkan dengan pengertian berita. Ada 3 kata, apa saja? Yang keras? Yang keras apa saja anak-anak? Peristiwa atau fakta, jurnalistik, dan masyarakat. Coba Bu Ayun ingin mengetahui bagaimana proses pembentukan kalimat yang tepat sehingga membentuk pengertian arti sebuah berita dengan merangkai dari kata-kata yang sudah Bu Ayun berikan. Ada yang bisa? Ya, sudah, silakan. Suatu peristiwa Berita yang lengkap ya. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang berupa fakta yang kemudian dikemas secara jurnalistik terus dan disebarluaskan melalui media massa. media massa. Kemudian ada lagi yang ingin berkomentar tentang berita untuk menguatkan pendapatnya Zelda tadi, anak-anak. Berita adalah, menurut yang ada di PPT tadi, berita adalah sebuah peristiwa yang ditulis atau dijurnalistikan, didokumentasikan, kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai pembelajaran atau untuk apapun. Ya, berarti berita adalah sebuah informasi yang berupa fakta, kemudian disampaikan kepada masyarakat
Melalui media massa. Media massa itu bisa berupa media apa saja? Media cetak dan elektronik. Contoh media cetak apa anak-anak? Terus koran, tabloid, tetap lagi. Kalau media cetaknya berupa apa? Media elektroniknya berupa ada yang disampaikan melalui televisi, ada yang dari radio, ada yang dari HP dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia elektronik. Lebih suka mana, elektronik dengan media cetak? Mengapa anak-anak? Karena lebih mudah. Karena kita hidup di zaman yang apa? Modern, sudah zaman digital, sudah kemajuan iptek di dunia industri yang 5.0. Jadi kita diharapkan untuk apa? Bisa menguasai perkembangan IT kita ya. Jadi tidak ada istilah untuk gaptek. Apa gaptek anak-anak? Tidak paham teknologi. Kemudian dalam sebuah berita itu kita pernah mendengar fakta dan opini. Apa yang dimaksud dengan fakta? Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa adanya sesuatu yang dibuat-buat. Fakta itu sesuatu yang Nyata. benar-benar terjadi. Real. Coba berikan kalimat yang menyatakan fakta, Brina. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Kemudian kalau opini, apa yang dimaksud dengan opini, Zelda? Apa Zel, opini? Suatu pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Tentang suatu hal. Contoh kalimat yang mengungkapkan opini, apa Zelda? SMA Asada adalah sekolah yang bagus. SMA Asada adalah sekolah yang bagus. Itu opini menurut Zelda. Ada lagi kalimat yang termasuk opini anak-anak? Laura bisa berikan contoh tentang opini? Lebih baik hari ini Zelda memakai baju warna merah. Lebih baik hari ini Zelda memakai baju warna merah. Kemudian sekarang coba berikan opini tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pasti berbeda-beda. Pembelajaran bahasa Indonesia menurut kalian itu gimana? Bagaimana? Rina? Pembelajaran bahasa Indonesia menurut saya itu sangat menyenangkan dan mudah Alasannya? dipelajari. Alasannya apa? Karena gurunya asyik serta media penyebarannya itu seru karena menggunakan PPT. Seru karena menggunakan PPT. Jadi semua pelajaran harus kita sukai ya. Jangan pernah ada yang tidak disukai. Baik anak-anak, selanjutnya jenis-jenis berita. Yang dimaksud dengan jenis-jenis berita itu apa anak-anak? Ada yang dinamakan hard news dan soft news. Hard news dan soft news. Apa yang dimaksud dengan hard news dan soft news anak-anak? Yang Hard news, dikatakan hard itu apa? berpanas. Agak susah. Kenapa Zel? Panas. Dikatakan hard itu apa? Susah. Susah. Berarti berita yang susah, masa seperti itu. Apa yang dinamakan hard news? Apa hard news? Berita yang langsung ke pokok persoalan dan Berarti fakta. berita itu langsung mengungkapkan pokok persoalan.
Kalau soft news apa anak-anak? Kalau soft news apa soft news? Soft news itu apa? Dikatakan soft itu apa? Berarti lembut. Kenapa lembut? Karena pemberitaannya harus dituangkan melalui berbagai apa dulu, pendahuluan dengan yang sedemikian rupa, tidak langsung pada apa poinnya atau pokok-pokoknya. Kemudian tentang struktur berita anak-anak. Struktur berita, ada yang tahu tentang struktur berita? Ada. Ya, silakan. Bagian-bagian berita. Bagian-bagian berita. Ada apa saja bagian-bagian berita itu? Ada kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Tubuh berita, Kepala berita, tubuh berita, dan ekor. bedanya apa, Zel? Kalau kepala itu memuat hal-hal yang penting. Kalau tubuh itu isi dari berita tersebut. Kalau ekor itu cuma sebagai tambah-tambahan aja. Kayaknya manusia ya, ada yang kepala, apa lagi? Ada tubuh Dan ekor. ada ekor. Kalau kepala berarti bagian yang dianggap paling penting, kemudian tubuhnya dianggap isinya. Kalau ekornya dianggap sebagai bahan, istilahnya kalau di bawah itu penutupnya ya, paham ya? Jadi nanti kalau menulis berita ada 3, kepala, kemudian tubuh dan ekor anak-anak. Ingat-ingat ya. Kemudian teknik menulis berita anak-anak. Dalam menulis berita itu ada beberapa kerangka yang harus kita selesaikan. Kira-kira kerangka itu isinya apa anak-anak? Ada yang tahu kerangka? Kerangka berita itu apa? Sama halnya dengan kerangka karangan. Kalau kemarin kalian pernah saya suruh membuat cerpen, lah pasti ada kerangkanya dulu sebelum kamu mengembangkan menjadi sebuah cerpen. Kalau berita bagaimana? Apakah sama kerangkanya? Sekarang saya tanya, kerangka itu apa anak-anak? Ya, Sabrina silakan. Brina silakan. Kerangka menurut saya adalah bagian-bagian yang digunakan untuk menyusun sebuah berita. Bagian-bagian yang digunakan untuk menyusun sebuah berita. Jadi kerangka itu apa? Sebuah rangkaian yang disusun secara sistematis untuk mengurutkan bahan apa yang akan kita jadikan sebuah tulisan. Kalau kerangka berita berarti kerangka yang harus kita buat itu apa? Itu tadi unsur-unsurnya harus kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah unsur-unsur tersebut nanti kita identifikasi, barulah kita bisa mengaitkan dari ke-6 unsur tersebut menjadi sebuah teks tulisan berita. Paham ya? Tadi adik simbanya harus jelas. Kemudian dalam menulis teks berita itu dibutuhkan pemakaian bahasa. Bahasanya bagaimana anak-anak? Sesuai dengan kaidah KBBI. Bagaimana kaidah KBBI itu? Yang pertama nanti bahasanya harus baku. Kemudian apa lagi? Kapitalnya harus diperhatikan. Apalagi pemakaian tanda bacanya harus diperhatikan. Kemudian tadi unsur strukturnya itu harus jelas. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita berlatih menulis teks berita anak-anak. Ada yang bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah. Baiklah.
supaya tidak tegang, nanti Bu Ain akan berikan ice breaking, mau ya? Mau. Ice breakingnya kira-kira apa ya ice breakingnya ya? Apa ya? Apa Ada yang request? Apa ya? Ada yang request ice breakingnya apa? Marina. Marina, kenapa dengan Marina? Cantik. Cantik. Ice breaking nanti kita belajar tentang keterampilan menyimak juga anak-anak. Ice breakingnya ada berapa kata? Nanti dihitung. Marina menari di atas menara. Marina merana. Ada berapa kata? Apa saja tadi? Marina menari di atas menara. Marina menari Di atas menara. Bisa dibayangkan? Merana. Bisa dibayangkan? Marina menari di atas menara Merana. merana. Bisa dibayangkan ya? Langkah-langkahnya, masih ingat dengan langkah-langkahnya anak-anak? Langkah-langkah. Marina menari di atas menara. Merana. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina merana. Merana gini ya. Merananya gini ya. Bisa? Bisa. Coba berdiri semua, coba berdiri, kita praktikkan biar otot kita tidak tegang sebelum kita menulis teks sebuah berita. Ayo silakan. Marina menari di atas menara. Marina merana. Merana, merana, merana. Marina menari, menari, menara di atas Marina. Paham? Ada yang mau memimpin ke depan? Ada yang mau memimpin ke depan? Silakan, jangan ketua kelas, kasihan ketua kelas dari tadi. Perwakilannya siapa? Laura. Ada yang mau mewakili? Hah? Zelda? Zelda atau Zakfa? Silakan nanti ke depan. Loris ketua kelas. Zelda saja, Zelda ayo ke depan nanti. Zelda. Sambil diiringi musik ya, dengarkan Zelda, ikuti gerakan Zelda, nanti semakin lama semakin gerakan dipercepat ya, Dina. Saya mulai. Marina menari di atas menara. Menara, Marina di atas menara. Marina menara, 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 Marina. Marina menari di atas menara. Menara, menara, Marina di atas merana. Merana, 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 Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari, menari,
merana di atas Marina. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina menari merana di atas Marina. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Trina. Terima kasih telah dipimpin temannya untuk ber-ice breaking. Baiklah anak-anak, ice breaking tadi fungsinya apa anak-anak? Untuk melatih konsentrasi. Yang pertama untuk melatih daya konsentrasi. Konsentrasinya tadi berupa apa? Menyimak ya, menyimak dengan gerakan apa sudah dikatakan Marina itu gerakannya bagaimana, kalau dikatakan merana itu gerakannya bagaimana, dan lain sebagainya. Sekarang pembagian tugas kelompok kita sudah pada intinya akan membuat teks sebuah berita anak-anak. Jadi nanti Bu Ayun bagi secara acak, pembagiannya nanti setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Kemudian setelah itu Bu Ayun akan bagikan LKPD yang berkaitan dengan tugas yang Ibu akan berikan. Tugasnya apa saja anak-anak? Yang pertama nanti kalian buat kerangka berita terlebih dahulu. Kerangka berita, tadi masih ingat kerangka berita tadi bagaimana anak-anak? Bagaimana tadi kerangka berita yang sudah kita perjelas? Harus apa? Menulis sistematika unsur 5W plus 1. Setelah didapatkan, nanti kalian apa? Tuangkan menjadi sebuah tulisan. Dan jangan lupa nanti silakan didata objek mana yang pantas, yang patut kamu angkat menjadi sebuah tema berita yang akan kamu bahas. Siap ya? Ya. Nah, nanti kita menggunakan teknik number head together. Ada yang tahu? Tidak. Number head together itu maksudnya nanti setiap kelompok akan Bu Ayun berikan nomor punggung yang berbeda-beda. Setelah Bu Ayun berikan nomor yang berbeda-beda, setelah selesai proses pengerjaan menulisnya, nanti Bu Ayun akan acak nomor siapa yang akan mempresentasikan ke depan terlebih dahulu. Paham ya? Iya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya panggil ya, nanti silakan dicari anggotanya. Salsa, Ica, Aura, Iha, Jaka. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, Zelda, Naura, Duroris, dan Bintang. Kemudian kelompok 3, Sabrina, Bella, Zidna, dan Farah. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bintang nggak masuk, nggak apa-apa. Nanti nggak usah disertakan ya. Silakan berkumpul, nanti Bu Ayun bagikan LKPD yang akan berkaitan dengan menulis teks berita anak-anak. Dari sini sudah berkumpul? Sudah ya, sudah berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Ada yang ditanyakan belum? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya, semua sudah memahami ya. Ini kelompok 1 ya, Zelda. Silakan nanti diidentifikasi. Zelda. Kelompoknya Sabrina, mana Sabrina? Kemudian ini kelompoknya Naura, kelompoknya siapa Naura? Oh, Duroris sama Duroris. Kelompoknya Duroris ini. Kalau ini kelompoknya Dila. Berarti 1 ya. Dila. Kemudian kelompoknya Sabrina.
Kelompoknya Sabrina. Silakan diidentifikasi objek yang akan kamu angkat dulu sebelum membuat kerangka. Jadi urutannya mendata objek, mengembangkan kerangka, kemudian mengembangkan menjadi sebuah tulisan. Silakan Bu Ain beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan tentang objeknya ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, kalau belum memahami langkahnya. Upaya penyelesaian Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Zelda ada yang ditanyakan? tidak boleh sejauh ini. Belum ya? Berarti ini dirangkum gitu tah? Mendata objek, kemudian setelah didata kita buat kerangka. Setelah buat kerangka kita buat cerita. Langkah pertama Bu Ain suruh mendata dulu ya. Selanjutnya buat kerangka. Ini Bu Ain beri waktu 15 menit. Bila ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dil? Tidak? Oh ya. Ya, Sabrina. Zidna, ada apa, Zid? Ada yang tanyakan, Zidna? Membuat, ya, membuat. Iya, membuat. Menulis, kita data objek, kemudian kita angkat menjadi sebuah topik, kemudian kita buat kerangka, kemudian baru kita buat tulisan. Paham ya, Sabrina? Perlindungan soalnya kan Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. iya Karena kita belajar bahasa Indonesia. Tapi perlindungannya apalagi perlindungan sendiri. Iya. Narkoba. Coba. Iya.
Sudah dapat berapa? Oh, sudah dapat tanya Bu. Sudah dapat Dua. dua objek. Bella, sudah berapa topik yang didapatkan objeknya? Dua. Dua. Bagus ya. Kelompoknya Naura sudah pada tahap mana? Menulis. Sabrina, sudah berapa data yang di objek? Masih? Baik, tidak apa-apa. Ada yang sudah selesai? Belum. Ada kesulitan bila bagian yang mana? Kerangkanya sudah dibuat. Dapat berapa? 3. Ini nanti dikaitkan ya, apa peristiwa yang akan kamu angkat. Kemudian nanti pelakunya itu siapa, harus jelas ya. Oke. Dilanjutkan nanti kerangkanya, berarti nanti sistematikanya harus urut dalam mengembangkan sebuah teksnya ya. Sampai mana Dororis? Sampai isi. Sampai Bagian isi. kerangkanya ya. Kerangkanya ada berapa Naura? Ada berapa? Ada 5 ya, benar ya. Usahakan semuanya ikut bekerja sama ya. Nanti ada penilaian juga untuk psikomotorik kalian, buahin nilai. Jangan hanya mengandalkan satu teman saja, semuanya harus bekerja sama yang kompak ya anak-anak. Udah? Udah selesai? Selesai, Zel? Belum. Untuk mendata objeknya, waktunya
Tinggal 5 menit anak-anak. Ada kesulitan, Naura? Tidak ada. Perhatikan ya pemakaian gaya bahasanya. Bu Roris, ayo ikut bekerja, jangan melamun sendiri. Sudah selesai? Belum? Kelompoknya Sabrina sampai mana? Sudah struktur berita, tinggal unsur-unsurnya saja. Terus ya. Sudah, waktu mendata objek dan membuat kerangka sudah habis. Sekarang kita lanjutkan dengan menulis teks berita anak-anak. Menulis teks beritanya nanti kalian tulis di kertas karton ya anak-anak ya. Setelah itu nanti kita demonstrasikan di depan dengan cara presentasi. Silakan perwakilan dari kelompok 1 ini nanti. Jadi hasilnya dituliskan di kertas karton ya. Ditulis judulnya harus menarik mungkin ya anak-anak ya. Kemudian diberikan ilustrasi-ilustrasi sehingga bisa membuat pembaca semakin tertarik atas teks berita yang telah kalian buat. Silakan nanti ditulis, dikembangkan di kertas karton. Jangan lupa pemakaian judul harus ditulis huruf kapital semua biar jelas nanti waktu presentasinya. Tulisannya yang rajin ya.
Harus diperhatikan pemakaian tanda titik koma, huruf besar kecil, kata baku. Judulnya apa, Dila? Gempa bumi ya. Roris, judulnya apa untuk kelompok 1? Kasus penyelesaian masalah perundungan. Bagus. Kelompok 3 sudah menulis judul. Judulnya apa, Sabrina, kelompok kalian? Terus aksi remaja di Sukabumi acungkan senjata tajam. Masalah acungkan senjata. Bagus ya. Ya, ditulis di kertas karton yang sudah Bu Ayun berikan. Nanti kita demonstrasikan di depan kelas dengan cara mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis secara berkelompok tadi. Sama-sama. Sudah? Waktu tinggal 5 menit. Ditulis secara singkat. Sudah? Waktu kurang 5 menit. Ya, waktunya kurang 5 menit ya. Gunakan waktu sebaik mungkin anak-anak. Ya, ditulis hasil beritanya, ditulis di kertas karton tadi. Nggak apa-apa pakai pensil nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah ya? Bu Ayun acak nanti kelompok nanti mana yang mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Ditulis secara singkat ya. Waktunya sudah habis ya. Bu Ayun acak ya. Semuanya sudah habis. Saya acak. Kelompok yang akan presentasi pertama ya. Saya acak, Bu Ayun acak. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Silakan hasilnya ditempelkan di papan tulis untuk demonstrasi. Kelompok 1, komik ya. Maju semua ya. Kelompok yang lain ditaruh pekerjaannya, kita memperhatikan presentasi dari kelompok 1 anak-anak. Nanti berikan apa tanggapan. Ayo kelompoknya Zelda. Iya, Bu.
Silakan ditempelkan di depan. Nanti dimoderatori oleh Zelda ya. Silakan ditempelkan. Nah, ya. Silakan diperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Alfiani Zelda. Nama saya Naura Fadia Farah Ajwa. Nama saya Vero Dusita. Nama saya Budi Azhara. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks berita yang berjudul Upaya Polisi Selesaikan Kasus Perundungan Bocah SMP di Bandung. Silakan dibacakan hasilnya, Naura. Upaya polisi selesaikan kasus perundungan bocah SMP di Bandung. Kasus perundungan yang dilakukan sejumlah pelajar SMP terhadap teman sebayanya di Cicendo, Kota Bandung sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi hingga kini masih proses laporan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan, meski sudah ditangani, pihaknya akan mengedepankan ultimum remedium di kasus tersebut. Rangkanya apa saja, Naura? Disebutkan biar temannya tahu. Berita apa, kemudian pelakunya siapa saja. Beritanya tentang kasus perundungan bocah SMP. Pelakunya yaitu 4 pelajar yang menyiksa seorang remaja yang berada dalam posisi jongkok sembari tangannya melindungi wajah. Sudah selesai? Sudah, dan ini kami sajikan Ya, ilustrasinya ada. ilustrasi ya sedang jongkok. Sebenarnya ada 4 pelaku, tapi kita ya. untuk mempersingkat waktu akhirnya kita hanya menggambar 1. Ini korbannya berjongkok. Dari kelompoknya Naura dan kawan-kawan, apa ada sanggahan dari kelompok lain? Ya, Sabrina, silakan bertanya. Berdiri Sabrina, dari kelompok 2 tanggapannya. Oke, untuk perundungan ini terjadi di kota mana ya, Kak? Cicendo, Kota Bandung. Ada lagi Sabrina yang ditanyakan? Kalau dalam video disebutkan mulanya menunjukkan 4 pelajar menyiksa seorang remaja yang berada di dalam posisi jongkok seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pelaku tega mendaratkan pukulan hingga tendangan ke arah wajah korban. Video ini sendiri disinyalir direkam oleh rekan pelajar SMP yang turut ikut melakukan perundungan. Seperti itu. Ya, Terima sama-sama. kasih Sabrina. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Akan kelompok 1 duduk kembali. Saya ajak untuk tampil satu lagi. Bu Ain ajak kelompok mana yang akan presentasi lagi? Kelompok 3, kelompoknya Sabrina, silakan. Dan Fitna. Silakan Sabrina bisa menyampaikan. Ada kelompok yang lain nanti menyimak ya anak-anak. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang diperkenalkan. Perkenalan dulu ya teman-teman. Saya
Kami dari kelompok 3, saya Zidna Ilmiatun Najwa. Nama saya Sabrina Najatul Iftitah. Nama saya Nur Za'fa Alifia. Nama saya Karimatus Saadah. Nama saya Salsa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang aksi remaja di Sukabumi acungkan senjata tajam viral, polisi amankan 7 pelaku. Bisa dibacakan hasil tulisannya tentang menulis teks berita tadi. Yang keras suaranya ya, Zidna. Struktur berita dari tema yang kita angkat hari ini yaitu dari kepala berita, sejumlah remaja mengacungkan senjata tajam viral di media sosial terutama di TikTok. Polisi Sukabumi kemudian turun tangan dan mengancamkan 7 pelaku. Langsung disimpulkan yang ditempelkan saja. Ya. Jadi di sini ada sejumlah remaja yang mengacungkan senjata tajam viral di media sosial. Hal ini terjadi pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah atau kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Demikian ya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin ya, Naura. Naura, silakan beri tanggapan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan bertanya, untuk memastikan bahwa berita ini fakta atau tidak, dari mana sih kalian dapat sumber berita ini? Silakan dijawab. Video itu terlihat salah satu sebuah platform media sosial dan sekelompok anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor konvoi sampai mengacungkan senjata tajam dan menakuti warga di sekitar dengan melewati konvoi tersebut. Ya, berarti kelompok ini tadi melihat ada fenomena aksi yang telah terjadi, yang pernah dilihat secara langsung. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3, anak-anak. Silakan duduk kembali kelompok 3. Terima kasih sudah presentasi. Baiklah anak-anak, demikian hasil pembelajaran kita menulis teks berita. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikannya. Hampir semuanya sudah bisa memahami bagaimana cara menulis teks berita yang benar. Semua strukturnya tadi Bu Ain sudah lihat, sudah lengkap. Kemudian bahasanya tadi meskipun ada sedikit kekurangan, bahasanya ada yang sebagian tidak baku, nanti diperbaiki lagi ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Bu Ain akan melakukan refleksi kira-kira dari pembelajaran hari ini tadi apa yang kalian peroleh. Ya Zelda, silakan. Yang bisa diperoleh Zelda. Dari pembelajaran kali ini saya bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan berita dengan baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, struktur dan juga unsur-unsurnya. Ada lagi, Naura, silakan. Ya, Naura. Selain saya mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan berita, di sini saya juga mendapat beberapa informasi tentang berita-berita yang ada di luar. Seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana cara menulis teks berita yang baik dan benar. Iya. Sungguh kalian kelas 11-1 adalah kelas yang sangat luar biasa ya. Kalian memang anak yang sangat hebat. Bu Ain tadi sudah memeriksa pekerjaannya, hampir nilainya 90 ke atas. Bu Ain periksa ya. Dari sini Bu Ain bisa menguatkan pembelajaran yang telah kita peroleh hari ini. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menyusun teks berita dengan cara mendata objek terlebih dahulu, kemudian membuat kerangka karangan. Setelah kerangka karangan kita peroleh, kita kembangkan menjadi sebuah teks berita. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Baiklah, sudah sangat jelas ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, minggu depan kita akan belajar teks anekdot ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari buku teksnya halaman 64. Jadi sebelum berangkat sekolah malamnya harus belajar terlebih dahulu ya anak-anak ya. Siap Bu. Siap?
Baiklah, sebelum Bu Ain tutup pembelajaran hari ini, supaya apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Silakan Naura dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum Bu Ain akhiri. Ya, agar pembelajaran yang kita dapat bermanfaat, sebaiknya kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Naura. Baiklah anak-anak, selamat beristirahat. Bu Ain akhiri dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat ya. Silakan kalian beristirahat. Silakan kalian pergi ke kantin. Tadi ada yang sarapan kan? Terima kasih.